Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bertemakan kehidupan kekristenan adalah suatu pesta rohani seumur hidup. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. 6 hari sesudah Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal ini dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi orang Kristen atau pengikut Yesus bukan hanya sekedar menghadiri suatu pertemuan ibadah di gereja setiap minggu seperti yang kita lakukan saat ini, lalu menghafal lagu-lagu rohani, mendengar khotbah-khotbah. Ini semuanya sangat baik, tapi kekristenan kita lebih dari sekedar itu semua. Suatu waktu bisa mendatangkan kekeringan di dalam kekristenan kita. Mengapa demikian? Karena kekristenan kita hanya sekedar kewajiban agamawi. Akhirnya menjadi monoton, tidak menggairahkan, tidak ada sukacita. Hal ini bisa membosankan. Akhirnya kita menjadi jenuh dan malas-malasan. Kita mungkin di dalam pertemuan ibadah seperti ini, kita menyanyi oleh karena kita menghafal lagu yang kita nyanyikan. Kita memuji Tuhan dengan mulut kita, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Kita dengar khotbah, tapi tidak ada gairah untuk menyatakan amin. Tidak ada gairah untuk mau menuruti kebenaran yang kita dengarkan dalam khotbah itu. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini dikisahkan kepada kita tentang kakak beradik yang tinggal di Betania. Di Betania mereka mengalami sukacita yang luar biasa. Karena di Betania lah Yesus melakukan suatu demonstrasi mujizat yang dahsyat, di mana dia membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Sudah dikuburkan, tetapi Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Di Betania inilah diadakan suatu pesta, suatu perjamuan. Perjamuan ini diadakan untuk siapa? Apakah ini untuk Lazarus yang sudah bangkit dari kematian? Amin. Apakah ini diadakan untuk Maria dan Marta? Apakah ini dilakukan untuk Yudas Iskariot bersama dengan murid-murid yang lain? Firman Tuhan katakan,
Pesta ini atau perjamuan ini dilakukan untuk Yesus Kristus. Karena itu seharusnya setiap hari, setiap saat kehidupan kekristenan yang benar itu dijalankan seperti dalam suasana pesta. Ada sukacita, ada kegembiraan, ada ketenangan, ada kepuasan, ada damai sejahtera, ada kelegaan. Ikut Yesus Kristus merupakan perjalanan dalam suasana pesta. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika saya menyadari hal ini, saya kemudian merenungkan kalau kehidupan kekristenan kita tidak kita jalani dalam suasana pesta, di mana diwarnai dengan sukacita damai sejahtera, maka kekristenan kita menjadi kekristenan yang kering, akhirnya jenuh, malas dan tidak ada gairah. Memuji Tuhan seada-adanya, mendengar firman Tuhan menjadi suatu kebiasaan tanpa makna. Akhirnya kita menjadi malas, jenuh, dan tidak ada antusias dalam kehidupan beribadah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 dikatakan begini, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kalau saudara baca ayat ini sebenarnya suasana apa? Suasana apa saudara-saudara? Suasana pesta. Alkitab berkata, ketika Yesus mengetuk pintu hati kita dan kita mengizinkan dia masuk, maka dia akan makan bersama-sama dengan kita dan kita makan bersama-sama dengan dia. Ini adalah suasana pesta di dalam kita menjalin hubungan perjalanan kekristenan kita bersama dengan Kristus yang ada dalam kita dan kita ada dalam dia. Amin. Mari kita saling memperhatikan dulu suasana hati kita yang mungkin nyata di wajah-wajah kita. Coba saling memperhatikan. Apakah suasana yang sekarang saudara hadiri suasana pesta atau suasana kematian? Suasana pesta. Suasana pesta diwarnai dengan apa? Dengan sukacita, dengan kegembiraan. Jadi kalau kehidupan kekristenan kita jalani tanpa suasana pesta, maka ada sesuatu yang salah dengan kekristenan kita. Karena apa? Sukacita yang daripada Tuhan itulah kekuatan kita. Sukacita yang daripada Tuhan itulah yang memberikan kepada kita gairah untuk kita mentaati firman Tuhan. Gairah untuk menjalani kehidupan kita dalam suasana pesta. Alkitab berkata, Tuhan makan bersama-sama dengan kita dan kita makan bersama-sama dengan Tuhan. Inilah suasana pesta. Saat hati kita disadarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa tidak layaknya kita menghampiri Allah oleh karena kita berlumuran dosa yang menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan, tiada harapan. Tapi dengan kesadaran ini kita percaya, kita buka hati kita,
dan menerima Yesus Kristus dalam hidup kita menjadi satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya hidup yang disediakan Allah demi penyelamatan kita. Maka sesungguhnya sejak saat itu kita menjalani kehidupan kita dalam suasana pesta, suasana sukacita, suasana damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia, tidak bisa ditiru. Dan sukacita ini hanya kita miliki di dalam Yesus Kristus Tuhan. Setiap kali kita berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan seperti yang berlangsung saat ini, suasananya adalah suasana pesta untuk Tuhan. Suasana perayaan yang kita lakukan untuk Tuhan. Kita menyanyi, kita menari, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kita memuji Tuhan, kita bertepuk tangan, kita melompat, kita berdoa, kita menangis, kita menyembah. Semua hal ini kita lakukan dalam suasana pesta untuk Yesus Kristus. Bukan karena paksaan, bukan karena didorong-dorong. Kalau itu hanya sekedar suatu paksaan, makanya orang jadi jenuh, malas-malasan, tidak ada gairah untuk menghadiri pertemuan ibadah. Tidak ada gairah di dalam menyembah. Tidak ada gairah untuk kita mentaati firman yang kita dengarkan, untuk kita berlakukan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 12 ayat 1-8 ini mengisahkan kepada kita ada 4 tipe. Kita dengar baik-baik ini saudara-saudara. Ada 4 tipe manusia yang ada di dalam suatu pesta. Ada yang sungguh-sungguh menikmati suasana pesta itu. Tapi ada juga yang tidak bisa menikmatinya. Ada yang jengkel, ada yang marah-marah, ada yang cuek, ada yang sukacita. Sekarang pertanyaannya, ketika kita merayakan suatu pesta untuk Kristus dalam pertemuan ibadah seperti yang berlangsung saat ini, apa pengalaman kita di dalam suasana pesta ini? Jengkel? Marah-marah? Cuek? Ataukah kita sungguh-sungguh antusias, bergairah, dengan penuh sukacita menikmati suasana pesta bersama dengan Kristus yang berhadirat di tempat ini? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa motivasi kita ketika kita menjalani kehidupan kekristenan kita dalam suasana pesta? Apakah itu pesta untuk kita menjadi tempat di mana kita mencari perhatian untuk diri kita? Ataukah itu benar-benar kita lakukan untuk Kristus? Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada satupun di antara kita yang bisa mengukur motivasi seseorang, karena yang tahu motivasi kita dan yang dapat mengukur motivasi kita hanyalah Tuhan sendiri. Motivasi kita menentukan apa kita bisa menikmati suasana pesta dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan yang menjadi tuan dari pesta yang kita lakukan untuk Kristus Yesus. Motivasi kita yang menentukan apakah
semua yang kita lakukan, pelayanan yang kita kerjakan, berkenan atau tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau motivasi pelayanan kita itu dilakukan untuk mencari ketenaran bagi diri kita sendiri, mencari pujian bagi diri kita sendiri, mencari kekayaan untuk kita pamerkan betapa hebatnya kita dengan memanfaatkan Tuhan, mungkin saja hal seperti itu dikagumi oleh manusia, tetapi sesungguhnya tidak berkenan kepada Tuhan. Kualitas pelayanan kita akan diuji oleh Tuhan. Siapapun kita, saya dan saudara, semua pekerjaan kita, kualitas pelayanan kita akan diuji dengan api oleh Tuhan. Apakah kualitasnya seperti rumput kering, jerami atau kayu? Ataukah itu seperti emas, perak, dan batu permata? Kalau kualitas pelayanan kita seperti rumput kering, jerami, dan kayu, hal itu mudah terbakar. Itu sebabnya ada orang yang begitu bersemangat awal-awalnya mengikut Tuhan, akhirnya mundur, bahkan meninggalkan Tuhan. Ada ujian untuk mengukur, untuk menguji sejauh mana kualitas hidup dan pelayanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dari pesta. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 12 dan 13 mengatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagi Tuhan tidak terlalu penting apa yang kita lakukan. Mungkin kita punya kemampuan memimpin pujian begitu hebat. Mungkin kita memainkan alat musik begitu hebat. Tetapi bagi Tuhan itu tidak terlalu penting apa yang kita lakukan. Tapi apa yang mendorong kita untuk melakukan semuanya itu yang penting bagi Tuhan. Jadi kalau kita lakukan semua itu untuk kepentingan diri kita, untuk menarik perhatian orang, untuk memuji kita, untuk menyanjung kita, maka semua yang kita kerjakan tidak ada artinya di mata Tuhan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, motivasi di balik berkhotbah itu apa? Apakah untuk mencari ketenaran bagi diri kita, atau kita betul-betul melakukan motivasi untuk memuliakan Tuhan yang kita sedang sampaikan kebenarannya bagi umat yang sedang mendengarkan kebenaran itu? Ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, apakah itu kita didorong oleh karena kita mencintai Tuhan atau tidak? Atau kita lakukan ini untuk mencari perhatian, untuk mencari pujian? Maka semua yang kita kerjakan itu tidak terlalu penting. Tapi apa yang mendorong kita untuk melakukan hal itu yang penting bagi Tuhan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan memperhatikan 4 tipe orang Kristen yang Alkitab ungkapkan pada bagian firman yang tadi kita sudah dengarkan, saya bacakan bagi kita sekalian. Ada Kristen
gaya Lazarus. Ada Kristen gaya Marta, ada Kristen gaya Maria, ada Kristen gaya Yudas Iskariot. Mari kita perhatikan, kita lihat Kristen gaya Lazarus. Alkitab berkata, pesta itu diadakan untuk Tuhan Yesus. Dan Lazarus hadir dalam pesta itu, dia hanya duduk untuk makan. Artinya apa ini? Artinya Lazarus, walaupun pesta ini untuk Yesus, tapi dia tidak peduli dengan Yesus. Yang dia utamakan adalah makan. Berapa yang dia dapat untuk mengenyangkan perutnya? Makan. Duduk makan tanpa peduli dengan Yesus. Padahal pesta ini diadakan bukan untuk diri Lazarus, tapi untuk Yesus Kristus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita datang menghadiri pertemuan ibadah, kita tidak peduli dengan Yesus. Bahkan kita juga tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Kita hanya peduli dengan diri kita. Kita hanya peduli dengan perut kita. Makan dan makan demi kepentingan perut kita. Datang hanya untuk makan. Tapi apa yang kita peroleh, kita tidak pernah membagikannya kepada orang lain. Ketika kita mendengar firman sebagai makanan rohani, kita makan, tapi hanya untuk diri kita. Tapi kita tidak berbagi kepada orang lain. Kita tidak mengabarkan Injil. Kita tidak punya komitmen keanggotaan. Kita tidak ikut terlibat dalam pelayanan. Padahal ini semua sebenarnya menjadi sesuatu yang akan mendorong kita untuk menjalani kehidupan kita dalam suasana pesta yang kita lakukan untuk Tuhan. Kita terlibat pelayanan, terlibat penginjilan, terlibat dalam doa, pujian, penyembahan. Semua kita lakukan ini untuk Yesus. Tetapi kita datang hanya untuk makan. Ini merupakan suatu ciri orang Kristen keduniawian, kedagingan, dan sama sekali tidak pernah tertarik pada perkara-perkara rohani. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kebanyakan orang sakit sekarang ini bukan karena kekurangan makan, tetapi karena kelebihan makan, kelebihan garam. Akhirnya apa yang terjadi? Orang yang bersangkutan jadi darah tinggi. Dan kalau dia darah tinggi, dia suka marah-marah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang Kristen bukan bertumbuh, tapi dia gendut, malas berdoa, malas menginjil, tidak ikut pelayanan, hanya makan, lama-lama jadi gendut dan tidak bertumbuh secara wajar, secara rohani. Semakin lama orang Kristen yang seperti ini, semakin dia gendut, semakin rewel, semakin cerewet, karena kebanyakan makan, akhirnya darah tinggi, marah-marah, bukan tambah lembut, bukan tambah rendah hati, tapi tambah memberontak, tambah tinggi hati, tambah sombong. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Kristen gaya Lazarus ini berorientasi pada diri sendiri, tidak bertumbuh menjadi dewasa rohani, tetapi tetap menjadi bayi rohani yang gendut. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita menjadi bayi rohani yang gendut, ini akan menjadi orang yang terus-menerus ingin disuap dan tidak pernah
mau terlibat untuk mengambil tanggung jawab dalam sebuah keluarga, dalam sebuah pelayanan. Saudara-saudara, kita tahu apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan tidak berkata, marilah terima kelegaan, marilah untuk sentosa, marilah untuk kaya, marilah untuk berkat. Tapi yang Tuhan katakan di sini, marilah kepadaku. Jadi orientasi kita seharusnya bukan pada kelegaannya, bukan pada berkatnya, bukan pada apa-apa yang disediakan Tuhan, tetapi orientasi kita harusnya pada Yesus dan bukan pada makannya, tapi pada Dia yang Tuhan pesta itu. Lazarus, saudara-saudara, adalah tipe orang Kristen yang hanya berorientasi pada kelegaan, pada makan, tapi bukan pada Yesus Kristus. Saya tidak tahu di antara kita jenis Kristen yang mana. Kalau kita jenis Kristen Lazarus yang datang ke gereja hanya makan, berorientasi pada pementingan diri sendiri, maka kita tidak akan menjadi bertumbuh menjadi dewasa. Karena itu ya kebiasaan-kebiasaan seperti yang saya lihat ketika khotbah keluar masuk, tidak ada kepedulian, tidak ada perhatian. Padahal kalau saya secara pribadi, saya sudah mempersiapkan diri saya. Ketika saya masuk firman, saya tidak boleh ke belakang, kecuali ada gangguan perut. Karena itu saya selesaikan sebelum itu. Kenapa? Karena bagi saya firman itu sangat penting. Karena Alkitab berkata langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran, supaya setiap umat kepunyaan Tuhan diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kristen gaya Lazarus kedagingan, orientasi pada makan, dan sama sekali tidak mau ambil tanggung jawab untuk berbagi apa yang dia peroleh itu kepada orang lain dalam bentuk penginjilan, dalam bentuk pemuridan dan sebagainya. Yang penting dirinya, dan dia tidak peduli dengan Yesus dan tidak peduli dengan orang lain. Ini Kristen Lazarus yang hadir dalam pesta tapi tidak bisa menikmati suasana pesta karena tidak peduli dengan Kristus yang adalah Tuhan dari pesta itu. Kemudian Kristen gaya Marta. Saudara-saudara, Alkitab katakan tadi Marta melayani. Tapi kita bandingkan dengan bagian firman Tuhan yang lain dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Alkitab katakan, pesta dilakukan di rumah Marta, bukan untuk dirinya, bukan untuk saudara-saudaranya,
tetapi untuk Yesus. Tapi walaupun ini dilakukan untuk Yesus, Marta tidak peduli dengan Yesus Kristus. Marta sibuk melayani. Marta sibuk sana, sibuk sini. Urus ini dan urus itu. Dan biasanya orang yang seperti ini akan mengalami kelelahan karena dia sibuk sini, sibuk sana, urus ini, urus sana. Maka ketika seseorang dia mengalami kelelahan karena sibuk melayani, orang seperti ini akan gampang sakit hati, gampang marah-marah, dan penuh kekhawatiran yang menyusahkan dirinya sendiri. Berarti walaupun dia dalam pesta, dia tidak mengalami suasana pesta yang dipenuhi dengan kegembiraan dan sukacita, yang ada pertengkaran dan perkelahian, marah-marah. Inilah Kristen gaya Marta, orang yang sibuk melayani, tapi dia tidak mampu mengecek motivasinya. Dia sibuk melayani karena ingin dihargai, ingin disanjung tinggi, ingin dipuji-puji. Lalu apa yang dia inginkan itu dia tidak peroleh. Dan suatu waktu ketika dia mengalami benturan, orang-orang seperti inilah yang mudah marah, ngambek, sakit hati, kecewa, dan suka cari-cari salah orang lain dan akan tinggalkan pelayanan. Karena itu dia protes kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kenapa saudaraku ini Tuhan biarkan untuk tidak membantu aku? Marah-marah. Inilah Kristen gaya Marta. Kelihatannya begitu sibuk melayani, tetapi untuk memuaskan diri dan bukan untuk Tuhan. Mari kita perhatikan, saudara-saudara. Kalau kita rajin melayani, itu sesuatu yang baik. Tetapi motivasi kita harus kita pertanyakan, harus kita evaluasi. Kita lakukan untuk siapa? Kalau kita lakukan ini untuk diri kita, atau mencari perhatian dari orang lain, dan bukan untuk Yesus, maka saudara-saudara, kita merupakan jenis orang Kristen Marta. Karena pusat perhatian Marta bukan pada Yesus, tapi pada dirinya sendiri. Dia menggunakan pelayanan untuk mencari perhatian bagi diri sendiri. Orang seperti Marta ini ada dalam pesta, tetapi tidak mengalami suasana pesta yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Saudara, saya mempelajari hal ini, sungguh-sungguh mengingatkan saya bahwa menjalani kehidupan kekristenan seharusnya kita jalani dalam suasana pesta, sukacita. Karena sukacita ini sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita saat kita lahir baru, dan tidak bisa diambil oleh siapapun kecuali kita berdosa dan membuat kita kehilangan sukacita ini. Ini adalah suatu pemberian yang Tuhan berikan kepada kita, yang dunia tidak bisa berikan, yang tidak bisa ditiru, yang setan tidak bisa berikan. Ini hanya Tuhan yang berikan. Makanya kita berkata kerajaan Allah itu bukan soal makan, soal minum, tapi soal damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran dalam Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kita. Maka sebenarnya kita menjalani kehidupan kita walaupun ada masalah, ada tantangan, ada cobaan, ada godaan, ada kesulitan-kesulitan, tapi semua itu tidak bisa menghilangkan sukacita itu.
Karena sukacita ini bersumber dari Tuhan dan Tuhan ada dalam kita. Tapi selama ini kita tidak menyadari hal ini, sehingga kita tidak antusias dalam menjalani kehidupan pesta bersama dengan Kristus sebagai Tuhan pesta itu. Dan itulah Lazarus, itulah Marta. Nah, mari kita lihat sekarang ini Kristen gaya Maria. Alkitab katakan tadi, ketika Yesus ada di Betania, diadakan pesta untuk Yesus. Apa yang Maria lakukan? Dia duduk diam di kaki Yesus. Dia membangun suatu relation, suatu keintiman, suatu persekutuan. Dia mau mendengar dari Yesus yang pesta itu diadakan untuk Yesus Kristus. Apa yang dia lakukan, saudara-saudara? Dia bawa minyak narwastu murni. Ini menggambarkan suasana hati dia yang penuh dengan kemurnian, cinta, kasih, pengabdian, penghormatannya kepada Yesus. Sehingga yang terbaik yang dia miliki, dia berikan itu untuk Yesus. Alkitab berkata harganya murah atau mahal? Harganya begitu mahal. Ini menggambarkan jiwanya, hatinya, seluruh keberadaan hidupnya. Dia serahkan sepenuhnya, dia serahkan seutuhnya kepada Yesus Kristus. Karena cintanya, dia mau duduk untuk mendengar Kristus. Dia mau membangun relasi itu. Dan dia menjadi seorang pribadi yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dan menikmati suasana pesta dalam perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Karena itu Alkitab berkata, dimanapun Injil diberitakan, orang ini juga punya nama harum, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia mempersembahkan sesuatu yang murni, yang sangat berharga, yaitu jiwa raganya, hatinya, seutuhnya dia serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Alkitab mengatakan dia menuangkan minyak yang murni ini, yang mahal ini bukan di kepala Yesus, tapi dia tuangkan itu di kaki Yesus Kristus. Kita tahu kaki adalah bagian yang kotor, dan justru Maria, dia melakukan ini sebagai suatu tindakan yang menyatakan dia begitu merendahkan hatinya. Karena cintanya, dia menuangkan minyak itu di kaki Yesus. Dan Alkitab berkata dia menyeka kaki itu dengan minyak itu, bukan dengan handuk atau sapu tangan yang dia miliki, tetapi dia menyekanya itu dengan rambut. Dan saudara tahu, rambut bagi wanita itu merupakan kehormatan dirinya. Dia tidak peduli lagi dengan kehormatan dirinya. Yang penting Yesus, Yesus, Yesus dan Yesus. Dia memberi semuanya bagi Yesus. Biar orang mau katakan apa tentang dirinya, yang penting dia menyatakan penghormatannya kepada Yesus karena Kristus yang amat sangat penting. Sehingga dia menyeka kakinya bukan dengan sapu tangan, tapi dengan rambut yang merupakan kehormatan dirinya sebagai seorang perempuan. Dia menyerahkan yang paling berharga dari hidupnya kepada Tuhan Yesus. Sehingga apa yang terjadi di situ? Alkitab berkata, bau harumnya semerbak di seluruh
rumah itu. Alkitab berkata, hidup kita harus menyebarkan bau harum. Karena itu Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14 dan 15, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus telah membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Saudara, inilah orang Kristen yang ada di pesta dan betul-betul dia tahu pesta itu dilakukan untuk siapa? Untuk Kristus. Maka seluruh keberadaan hidupnya dia serahkan kepada Yesus. Minyak narwastu semerbak di seluruh ruangan dan dirasa dicium oleh orang-orang. Kehidupan kekristenan kita yang kita jalani dalam suasana pesta, kita memberi yang terbaik, sesuatu yang mahal yang ada pada diri kita, hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Kita menginjil, kita mengabarkan kabar baik. Maka ini menyebarkan keharuman di mana-mana bagi orang yang diselamatkan. Kemudian yang terakhir, Kristen gaya Yudas Iskariot. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yudas Iskariot ada di pesta itu. Rupanya saudara, di dalam gereja, di dalam pertemuan ibadah, seringkali ada orang seperti Yudas Iskariot yang memiliki hati yang sangat jahat. Apa yang dilakukan oleh Yudas di sini? Yudas, dia memanfaatkan pesta bukan untuk Yesus, tetapi dia mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Seolah-olah dia ini memiliki kepedulian terhadap orang miskin. Punya hati sosial. Sok sosial. Tapi di balik sok sosial ini, yang seolah-olah punya kepedulian terhadap nasib orang miskin, tetapi sesungguhnya dia memiliki hati yang sangat jahat. Apa yang dia lakukan di sini? Tukang protes, tukang kritik, tukang cari salah sini sana. Saudara-saudara, kita kembali membaca apa yang dia omong tadi di dalam firman Tuhan. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan, dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikannya kepada orang-orang miskin? Iya kan? Seolah-olah dia punya kepedulian terhadap nasib orang miskin. Seolah-olah dia punya hati sosial yang ingin berbagi kasih dengan orang miskin. Dia protes, dia mengkritik, seolah-olah tindakan dilakukan oleh Maria ini salah. Menghambur-hamburkan sesuatu untuk sesuatu yang tidak penting. Padahal yang penting menurut dia, bagikan kepada orang miskin. Tetapi kita lihat, yang tukang protes ini, yang suka kritik ini, yang seolah-olah dia sok sosial, tapi dia memiliki motivasi hati yang jahat. Hal
Hal ini dilakukannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau dia memiliki motivasi begini, apa sebenarnya dia ingin lakukan dengan minyak narwastu itu? Dia mau ambil untuk dirinya, bukan untuk Yesus. Makanya dia protes, dia kritik Maria. Kau sudah melakukan suatu tindakan yang salah, hambur-hamburkan sesuatu tidak penting untuk Yesus, yang penting itu untuk orang miskin. Tapi tujuannya atau motivasi di balik itu adalah untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Pertanyaannya bagi saya terutama, bagi kita sekalian, dari 4 tipe orang Kristen yang disebutkan dalam firman Tuhan ini, saudara dan saya jenis orang Kristen mana? Halo, saudara dan saya jenis orang Kristen mana? Pilihan itu ada di tangan kita. Lazarus, Marta, Yudas Iskariot, atau Maria? Mana yang saudara pilih? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa dan minta kepada Tuhan. Saya tidak mau pilih Yudas, saya tidak mau pilih Marta, saya tidak mau pilih Lazarus. Saya mau pilih Maria. Dan saya berharap kita juga membuat pilihan yang tepat. Sehingga melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita sadar bahwa kehidupan kekristenan kita jalani dalam suasana pesta. Jadi kalau dalam suasana pesta ini, saudara yang kasih, tidak ada diam-diam. Yang ada di situ kegembiraan, sukacita. Maka ketika ditanya seperti ini, responnya dari saudara bukan berdiam, tapi haleluya, amin, puji Tuhan, lompat-lompat, menari. Dan semua kita lakukan ini bukan untuk diri kita, tapi untuk Kristus, Tuhan daripada pesta itu. Sekali lagi, sukacita itu sesuatu yang Tuhan beri. Kita tidak dapatkan dimanapun dan pada barang apapun, hanya dalam Yesus. Dan ini tidak bisa dicuri oleh setan, tidak bisa diambil oleh siapapun. Karena itu Alkitab berkata, damai sejahtera Allah melampaui segala akal dan pikiran akan memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Tidak bisa diambil. Sukacita ini menjadi tidak efektif dalam kehidupan kita kalau kita hadir dalam pesta seperti gayanya Lazarus, Marta, dan Yudas Iskariot. Tapi kalau kita mempunyai suatu gaya hidup yang sama seperti Maria, suasana pesta akan mewarnai perjalanan hidup kita bersama dengan Kristus yang adalah Tuhan pesta itu. Amin. Harusnya saudara kalau aminkan itu sekarang itu sambut dengan tepuk tangan sekarang ini harusnya. Iya kan? Jadi kita belajar seperti itu. Dalam suasana pesta yang ada hanya sukacita. Amin.